Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengurus Mushola Al-Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Murjito, dan juga sesepuh Mushola Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Umud. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan juga mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati pada orang tua, para jamaah, wabil khusus jamaah Mushola Ibtidaiyah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tentunya mudah-mudahan duduknya kita semua di sini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sepadanya kita libur sejenak karena dikarenakan pas peringatan hari raya Idul Adha. Alhamdulillah kita semua masih diberikan umur panjang, sehat badan, sehingga kita bisa bermuajah bertatap muka kembali di Mushola Ibtidaiyah ini dalam rangka pengajian mingguan di malam Selasa. Tentunya mudah-mudahan duduknya kita semua di sini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kehariban alam suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam terlimpah curahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampailah kepada kita umatnya, yang insya Allah kita bisa istiqomah melaksanakan sunnahnya, dan di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bahasan minggu-minggu yang lalu telah kita bahas mengenai jual beli berikut dengan riba. Pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu masalah hukum khiyar. Khiyar itu artinya pilihan bagi seorang penjual ataupun pembeli untuk melanjutkan atau tidaknya jual beli. Itu namanya khiyar. Kita berangkat ke toko baju, kadang udah di toko bahkan itu baju yang di atas udah diturunin, beli mah enggak. Karena kita punya hak memilih. Udah diturunin, coba yang coklat gitu, kayaknya mantap bukan itu. Udah dijajal nggak cocok, rupanya nggak sesuai dompet gitu. Akhirnya nggak jadi, pindah ke toko lain. Boleh nggak kayak begitu? Orang udah nurunin barangnya, kita udah nawar-nawar, ternyata kagak jadi beli. Nah itu namanya khiyar. Ada kebolehan, kita boleh melanjutkan atau tidaknya jual beli.
Makanya di sini wal mutabayyani bil khiyari, orang yang melakukan transaksi jual beli, bukan hanya jual beli, orang yang melakukan akad, baik itu jual beli ataupun umpamanya akad salam atau yang lainnya, itu bil khiyari dibolehkan yang namanya hukum khiyar. Apa sih khiyar? Khiyar itu pilihan baina imda'il bai'i wa fashihi. Khiyar itu pilihan antara meneruskannya jual beli atau tidak meneruskan jual beli, itu namanya khiyar. Cuman memang khiyar ada macamnya. Di sini diantaranya malam yatafarraqo, bolehnya orang itu adanya pilihan atau tidaknya melanjutkan jual beli malam yatafarraqo, dengan syarat selama dua orang yang transaksi tersebut itu tidak berpisah, masih dalam satu tempat. Artinya khiyar itu berlaku imma bitafarruqil mutabayyi'ani bi badali ma'an majlisil akdi. Contoh, biasanya kita itu pisah tempat tuh umpamanya udah keluar toko gitu. Ya biasanya udah keluar toko. Jadi selama kita belum berpisah itu masih ada khiyar. Contoh kalau kita udah beli nih, kita udah beli barang, udah kita duitin. Nah, kemudian kalau kita udah keluar, kalau tadinya nggak ada khiyar, itu kita nggak boleh merubahnya. Kalau tadinya nggak ada khiyar, kecuali disyaratkan. Artinya disyaratkan begini, ini boleh ditukar kalau umpamanya nggak lebih dari 3 hari, namanya khiyar syarat. Kalau yang begitu, kalau khiyar majlis mah selama kita di tempat jual beli, di situ kita masih dibolehkan adanya pilihan antara mau meneruskan atau tidaknya jual beli. Di sini au bi an yahtarul mutabayyani luzumal aqdi. Artinya atau dua orang yang bertransaksi tersebut memilih luzumal aqdi, tetapnya akad atau tidak. Kita umpamanya ya kayak tadi, udah milih baju, udah istilahnya diturunin, udah dijajal, ternyata aduh kagak cocok duitnya gitu ya. Akhirnya kagak jadi kita beli. Nah pasti kan kalau nggak ada khiyar, yang kecewa ini adalah penjual. Dia udah capek-capek nurunin, ini belum lagi pakaiannya yang dilempit dan udah dibukain. Nah karena memang dalam fikih itu dibolehkan adanya pilihan, makanya pihak penjual pun harus paham, oh berarti memang di situ ada khiyar. Sama halnya kita juga udah masuk ke Alfa, udah megang-megang barang, cuman karena belum jual beli baru milih-milih doang, keluar lagi nggak jadi beli apa-apa, itu juga khiyar namanya. Selama kita di tempat jual beli, di situ kita ada khiyar pilihan mau meneruskan atau tidak jual beli, itu namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu pilihan bagi penjual atau pembeli melanjutkan transaksi selama dua-duanya masih di satu tempat. Itu namanya khiyar majlis. Saya contohin lagi, saya pergi ke komplek mau beli sepatu, masuk ke tokonya. Nah di dalam toko itu kan saya ketemu penjual, saya sebagai pembeli ketemu penjual. Nah, selama di toko itu saya punya pilihan mau melanjutkan atau tidaknya jual beli. Tapi kalau saya sudah beli, kemudian saya keluar dari toko itu udah bawa barang, udah saya bawa, kemudian udah saya bayar, saya udah keluar situ. Nah itu mah nggak boleh istilahnya dibatalkan, nggak ada khiyar. Kalau udah keluar dari tempat udah nggak ada khiyar, kecuali khiyarnya khiyar yang kedua Pak. Jadi kalau khiyar yang pertama mah selama kita masih di tempat, di dalam toko kalau sekarang. Kemudian walahuma ayyastaritul khiyar ila salasati ayyam. Nah baru yang kedua ini khiyar syarat. Kalau khiyar syarat masih boleh bagi penjual maupun pembeli atau bagi dua orang yang bertransaksi, itu dibolehkan mensyaratkan khiyar ila salasati ayyam sampai waktu 3 hari. Biasanya kalau di
ongkos walayan, batas penukaran barang sampai tanggal sekian. Nah, berarti lebih dari itu nggak boleh. Gitu. Atau umpamanya kalau itu batas tukar, atau umpamanya ya biasanya tukar itu kan kalau nggak ada pilihan berarti kita dikembalikan uangnya. Gitu. Kalau umpamanya nggak ada pilihan, jadi mensyaratkan nih, penjual mensyaratkan, pembeli mensyaratkan, ini boleh nggak saya nanti ditukar? Boleh. Nah, syaratnya itu nggak boleh dari lebih tiga hari. Kalau lebih dari 3 hari udah nggak boleh. Nggak ada yang namanya khiyar karena udah lebih dari tiga hari. Dari mulai kapan tuh 3 hari dihitungnya? Waktu sabu minal akdila minat tafarruq. Hitungan 3 hari dari mulai kita akad jual beli. Kalau udah akad, udah kita terima barang sebagai pembeli, udah kita serahkan uangnya kepada penjual. Nah, dari mulai waktu itu, terhitung dari waktu itu termasuk waktu yang dari 3 hari. Umpamanya tadi tuh, umpamanya sore jam 4, berarti kan hitung aja tadi hari Senin. Ya, berarti 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 4 ya. Iya, kalau umpamanya hitungannya jadi Senin, Selasa, Rabu, berarti dari sampai Rabu jam 4 sore itu sudah tidak berlaku lagi khiyar. Karena memang tujuan khiyar ini sebenarnya adanya kebolehan membatalkan jual beli. Adanya kebolehan membatalkan jual beli. Kecuali kan barangnya ada cacat. Dimana kalau ada cacat beda lagi khiyarnya, namanya khiyar aib. Artinya wa idza wujida bil mabi'i bai'un falil mustari ratu. Ketika ditemukan pada barang yang dijual ada cacat, maka boleh bagi si pembeli mengembalikan barang. Cacatnya kayak gimana? Contohnya seperti kalau umpamanya cacat di sini, yaitu cacat maujudun qabdal qabdi dan kusubil qimah, cacat yang kelihatan yang sekira-kira bisa mengurangi nilai barang tersebut. Contoh, kalau baju pasti sobek, kalau motor umpamanya ada kerusakan, kalau umpamanya apalagi seperti sendal umpama atau baju warnanya pudar atau apa ya, pokoknya mengurangi nilai. Atau cacatnya ini belum dipegang barang, duit sudah dibayar, tapi belum kelihatan cacat, nah itu boleh kita balikin. Atau di sini seperti awil ain nuksan ya putu bi qadun sokin, atau memang cacatnya barangnya ini bendanya ya, kalau umpamanya kita beli keramik pecah, itu berarti cacat. Cuman kalau di sini kan biasanya ada perjanjian, kalau barang ini selama pengiriman cacat, berarti kan itu mah masih kewajiban yang menggantinya pihak penjual. Tapi kalau udah di tangan kita ternyata kita rusak nih, yaitu kita sendiri yang tanggung jawab, tanggung sendiri. Jadi kalau yang boleh di sini adalah apabila cacatnya tersebut dari qoblal qabdi, sebelum akan, atau umpamanya sebelum kita pegang dia udah cacat duluan. Bukan karena begini, tadinya beli baju kecilan, dipaksa dipakai, terus sobek. Nah itu mah berarti sobeknya sendiri, sobek apa oleh kita sendiri. Jadi kalau umpamanya ada barang cacat, kita boleh mengembalikan. Itu sampai kapan ya? Langsung aja kita langsung mengembalikan. Itu namanya khiyar aib. Jadi khiyar aib itu dibolehkan kita membatalkan transaksi jual beli apabila ditemukan cacat pada barang. Jadi khiyar itu ada 3 Pak. Ada khiyar majelis, tadi masih di tempat. Ada khiyar syarat, artinya ya syarat mensyaratkan masing-masing. Yang satu lagi khiyar aib, artinya cacat. Jadi adanya pembatalan jual beli disebabkan ada cacat. Itu boleh, karena di dalam agama dibolehkan. Supaya apa? Sebenarnya tujuannya mas supaya tidak ada yang merasa dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Kemudian wala yajuzu bai'us samrah mutlaqan illa ba'da budui
bai'i sholahiha, tidak boleh jual beli buah kecuali setelah nampak baik tidaknya buah tersebut. Artinya kalau buah tersebut masih pentil mah ya belum jelas bakal bagus apa enggaknya, itu nggak boleh dijual. Umpamanya kita punya pohon mangga masih pada kembangnya doang, harus saya beli buahnya, kan belum nampak buahnya. Jadi nggak boleh. Wa huwa bima la yatalawanu in tawhali ila yusadu minha, seperti kahalawati qasbin wa hamudati rumanin. Kalau umpamanya kita beli tebu ya pasti yang diambil adalah manisnya. Ya, kalau umpamanya beli tebu masih pada kecil-kecil aja, apa yang diambil gitu. Atau umpamanya beli buah mangga yang diambil kan dagingnya, kalau masih kecil ya apa yang diambil. Ya kecuali memang ada sebagian orang kalau nyari mangga yang agak mengkelan, memang beda manfaat apa mengambil manfaatnya. Jadi intinya mah nggak boleh kita ngejual buah yang belum jelas apa namanya bagus tidaknya. Kalau jelas mah ya nggak apa-apa. Dan walaya juzu ma bihi riba bijin siru toban illa laban. Nggak boleh jual beli barang yang di dalamnya ada unsur riba jika dijual ini secara basah. Jika dijualnya basah. Kayak gimana ngejual yang basah? Seperti umpamanya hibaiir rububiyah, ngejual biji-bijian, atau seperti ngejual yang bangsa riba, seperti anggur, kismis basah, ngejual dengan kismis yang kering, itu nggak boleh. Karena kenapa ya? Takut ada unsur riba kan. Pokoknya barang riba kan saya udah bahas, beras, apa namanya yang makanan pokok kayak seperti jagung, nah itu kan ada unsur riba. Jadi kan kalau umpamanya beras masih padi, apalagi masih basah mah, nah itu nggak boleh jual beli padi basah mah. Kalau mau dijual harus kering, karena khawatir ada yang dirugikan. Illa laban, kecuali di sini susu. Artinya umpamanya beli susu biasa kita dipakai beli buat keju, beli keju pakai susu, kan keju terbuat dari susunya, itu boleh sekalipun basah gitu. Tapi kalau umpamanya beras itu nggak boleh, jagung ya khawatir tadi apa namanya kalau masih basah itu takutnya busuk, takutnya berkurang nilainya sehingga takut terjadi unsur riba. Jadi saya ulang lagi, sebenarnya khiyar mah ada 3. Satu khiyar majlis, artinya khiyar majlis kita adanya pilihan selama masih di tempat. Yang kedua khiyar syarat, artinya masing-masing pihak penjual maupun beli mensyaratkan sampai 3 hari. Yang ketiga khiyar ain, apabila ada cacat gitu. Itu tujuannya sih supaya kita aman jual beli Pak. Kita beli HP umpamanya, kalau second kan belinya second umpamanya, kalau ada kerusakan gimana kita? Makanya kalau itu ada garansi. Garansi 1 tahun. Garansi termasuk khiyar enggak? Garansi bukan khiyar, itu jaminan. Kemudian nah ini kita mau ngebahas salam. Wa yasiu assalamu halan wa muajjalan fi matakamala bi khamsusara. Kemudian bahasan saya yang kedua adalah akad salam. Salam itu akad pesan. Jadi secara bahasa salam dengan kata salam itu sama ya, salam. Jadi secara istilah mah bai'u syai'in mausufin bizimah, menjual sesuatu yang disifati bizimati dalam jaminan. Jadi barangnya nggak ada, kita beli barang tapi hanya mengetahui sifat-sifatnya, barangnya mah nggak ada, belum ada. Cuman sekarang ada bahasanya gimana kalau beli nasi goreng? Nasi goreng nggak langsung ada kan, pasti dibuat dulu. Ya kalau umpamanya kita beli nasi goreng yang tadi dibikinnya jam 5 ya nggak enak ya kan. Atau umpamanya beli yang macam yang dimakannya harus langsung gitu. Jadi contoh, kita beli kusen, kan kusen nggak langsung jadi. Kita pesen dulu ukurannya berapa,
bahannya apa, gitu kan. Terus kacanya yang berapa mili, ketebalan umpamanya PVC-nya atau ketebalan aluminiumnya yang berapa. Nah itu kan pasti kita pesen dulu. Nah, itu dibolehkan. Di sini wayasiu assalamu halan wa muajjalan, sah hukumnya akan salam atau akan pesen halan, baik dibayar secara kontan ataupun wa muajjalan, dibayarnya secara tempo. Panjarin dulu bahasa sekarang atau di DP. Ya kita pesen kan nggak langsung dibayar kadang-kadang, di DP dulu atau separuh dulu, itu boleh. Cuman ketika ada orang ngucap pesan, dia nggak ngucapin kontan atau nggak ngucapin temponya, berarti dia itu akadnya berarti akad kontan. Kan kalau mau tempo kita, yang saya pesen ya, itu berarti kalau ngomong begitu kita harus bayar kontan, karena nggak ngomong tempo atau nggak ngomong kita kontan ya. Kalau kita nggak ngomong tempo, berarti itu maknanya adalah kontan. Fa'in atlaq salam in aqada halal. Kalau hanya mengucapkan akad pesan tanpa mengucapin tempo, berarti itu maksudnya adalah kontan. Cuman barang-barang yang boleh diperjualbelikan secara akad salam, enggak semua barang. Hanya barang-barang yang memenuhi 5 syarat inilah yang boleh dijualbelikan secara akad salam. Mana? Yang pertama, an yakuna madbuton bisifat, keadaan barang yang dipesan madbuton bisa dijelaskan sifatnya. Barang yang bisa dijelaskan sifatnya, di mana dengan sifat tersebut barang yang kita pesan bisa diketahui perbedaannya dengan barang yang lain. Mana contohnya? Cuman awas nggak boleh begini. Walaya punu zikrul awsaf ala wajib yu'addi li izzatil wujud. Nggak boleh bagi penjual ini menyebutkan sifat-sifat barang, tapi tujuannya pengen agar si barang ini nih kelihatan bagus di pembeli. Menurut tenang, pokoknya mah mulus yang bagus ini mah yang saya. Nah itu nggak boleh kalau tujuannya begitu. Gitu, itu nggak boleh. Jadi kita ceritainnya apa adanya. Ya kalau memang saya tadi kayunya kayu apa, jangan istilahnya ini mah kayunya bagus. Gitu, kayu kamper, ternyata yang datang mahoni umumnya. Apa yang datang kamper? Sampai begitu. Jadi nggak boleh. Li'izzatil wujud, kalau tujuannya untuk memuliakan barang atau untuk melebih-lebihkan barang, itu nggak boleh. Jadi sifat-sifatnya yang apa adanya. Kayak gimana sifat-sifatnya? Kalau sifat mah kan bisa warna, bisa bahannya. Itu kalau umpamanya kita mesen hebel, ya kan tinggal ukuran. Kalau sekarang ya yang berapa senti itu kan. Atau kalau mesen semen merek biasanya 3 roda Raja Wali gitu. Atau Holcim umpamanya. Kalau mesen kipas angin ya tinggal apa namanya merek gitu. Itu kan sifat-sifatnya. Kalau motor ya apalagi motor mah tinggal mereknya doang gitu. Nah, kemudian syaratnya lagi an yakuna jinsan lam yahtalif bi ghairu. Jenis barang yang dipesan enggak boleh barang yang sudah tercampur dengan barang lain. Ya contoh, kita mau mesen kaca tapi kacanya ini udah dipasang di kusen. Kalau dicopotin dulu kalau mesen nggak bisa. Ya, contoh logikanya begini supaya gampang. Kita pengen mesen toge tapi togenya udah jadi gado-gado, ya nggak bisa. Mau mesen buah mangga tapi mangganya udah jadi rujak petis, ya nggak bisa. Gitu. Jadi nggak boleh mesen barang yang sudah tercampur oleh yang lain, itu nggak boleh. Kalau di sini contohnya keharisan seperti gado-gado, gitu ya. Artinya kita mau mesen ketupatnya doang tapi yang udah kecampur ya nggak bisa. Gitu. Karena nggak boleh yang tercampur. Karena kalau sudah tercampur nanti sulit dibedakan barang. Nah kemudian walam tadkhulun nar li ihalatihi, yang ketiga barangnya ini nggak boleh yang dipasak atau yang dibakar. Kayak makanan berarti, karena kenapa? Khawatir basi. Umpamanya mesen nasi goreng, kecuali mungkin kalau sekarang kan zaman modern Pak. Orang mesen makanan bisa beberapa hari, bisa makanan kaleng, ya kan, kayak sarden. Kan bisa berhari-hari, atau kue-kue kering bisa berhari, sekalipun
cara pembuatannya dia harus dipasang. Tapi dia sekarang awet sekarang. Gitu. Atau boleh ini barangnya dipasang atau dibakar atau digarang dulu, tujuannya untuk membedakan dengan yang lain. Seperti gimana? Kita mau beli madu, cuman pengen tahu ini madu murni apa enggak, ya dengan cara dibakar contohnya. Ya, mau dikasih taruh sendok kita bakar. Kan kalau dia berubah kayak taraweh berarti campur gula. Kalau nggak berubah berarti dia murni. Nah, supaya membedain ya nggak apa-apa. Atau supaya membedakan dengan minyak. Ya, kalau minyak udah pasti dia panas, apa namanya beda. Gitu. Nah, tujuannya untuk membedakan itu tidak apa-apa. Jadi yang ketiga ini barangnya ini bukan yang untuk dipasang atau dibakar. Seperti kita mesen sate untuk 3 hari yang akan datang, pasti dipasangnya mah nanti. Nggak mungkin sekarang. Ya, Sekarang. panas. Ya pasti. Itu intinya mah takut pasti. Keempat, an yakunal muslampe muayyanan. Nggak boleh barang yang dipesan ini ditentukan. Kayak gimana? Kayak ditentukan kayak gimana? Contoh, saya pengen beli semen tuh yang itu. Atau kalau yang itu barangnya ada, mau ngapain pakai pesan? Aku budaya ambil, bawa aja. Masalah lainnya tempo atau konten kan itu mah masalah transaksinya. Berarti bukan pesan yang namanya barang pesanan mah barangnya belum ditentukan. Itu. Ya kan kita beli semen, tapi semennya ada. Saya beli semen yang itu tuh, ya berarti ngapain pesen? Ya berarti kalau ntar kirimnya 3 hari, ya itu masalahnya pengiriman berarti. Kalau uangnya kan bisa langsung dibayar. Atau contoh di sini lagi syaratnya lagi nggak boleh dari barang yang ditentukan. Kita mau beli gula ke toko, gulanya udah di depan. Saya beli 1 kilo gula yang ini, saya mau pesen 1 kilo gula yang ini. Yang ngapain pesan? Kalau begitu mah langsung jual beli. Jadi nggak boleh kalau yang sudah ditentukan mah nggak jadi akad salam, jadinya akadnya jual beli. Kayak sekarang gimana kita mesen makanan via online? Ya kita makan beli makanan, kan nggak langsung ada. Nah berarti kan sebenarnya bukan akad pesan secara salam itu, Pak. Kan dia langsung dikirim. Tapi apa jadinya? Jadinya itu mah wakalah. Artinya sebenarnya kita jual belinya mah langsung sama pembeli. Kita bayar barang kirim. Jadi bukan pesan itu, langsung akadnya jual beli. Nah itu barang-barangnya, barang-barang yang dibolehkan di dalamnya ada akad salam. Kemudian ini mah syarat sah barang. Kalau tadi mah barang kriteria barang, ini syarat sah barangnya. Sumali sihatil muslami fi samaniyatu syara'id. Kemudian agar sahnya barang yang dipesan itu harus memenuhi 8 syarat. Pertama, an yasifahu ba'da zikri jinsihi wa nabihi as-sifatil lati yahtalifu biha. Pertama, setelah mensifati barang, menyebutkan jenis dan macamnya, harus menyebutkan sifat-sifat pembeda dengan barang yang lain. Ya, contoh, kita mau beli kusen, berarti jenis barangnya kusen, ya kan? Macamnya kayak gimana? Macamnya kalau yang pintu sembah, itu udah ada macamnya. Nah, yang membedakan harga dengan yang lain apa? Biasanya Pak, kayu. Oh, berarti harus sebutin kayunya. Kayunya pengen kayu kamper. Terus umpamanya yang membedakan harga apa? Warna atau umpamanya ukurannya sekian kali sekian. Itu harus disebutkan supaya apa? Ketika ada perbedaan harga karena ada sifat yang beda. Ya takutnya ntar kita pesen tanpa nyebutin kayunya, tanpa nyebutin ininya, ketika barang datang harganya mahal. Ternyata kita kagak nyebutin kayunya, nah gitu. Cuma biasanya barang-barang yang nggak langsung ready sih biasanya, gitu. Yang biasanya PO gitu ya. Kemudian wa an yazkura qadrahu bima yufil jahala anhu, harus menyebutkan ukuran bima yufil jahala supaya tidak ada keraguan atau kesamaran pada barang. Biasanya beli baju, kalau pesen baju, saya mau pesen baju, itu bahannya ini
ukurannya sekian, itu harus disebutkan. Supaya apa? Supaya nggak ada kesamaran di dalam kita sebagai pembeli. Kalau umpamanya bahannya bahan apa, itu. Kalau saya bahan tahu paham lah. Intinya mah ya pasti beda bahan beda harga, pasti begitu. Bahannya harus disebutkan, ukuran pasti sama ngebedain. Ya yang XL beda lah dengan ukuran yang S, atau size dewasa dengan size anak-anak pasti beda. Kita harus sebutin juga. Kemudian wahikana muajalan zukiro waktu makilihi. Kalau bayarnya secara tempo, nah ini yang biasanya itu harus disebutkan kapan mau lunasi. Kita mau beli sukses, bayarnya tempo, harganya umpamanya 5 juta, baru dibayar 2 juta. Ya harus disebutin kapan mau dilunasinya. Gitu. Jangan sampai nggak disebutin. Kenapa? Sebabnya harus sebutin waktunya, dan menyebutkan waktunya harus jelas. Nggak boleh begini. Ini saya mau pesan ntar separuhnya kalau tanah saya laku, itu nggak bisa. Ntar kapan lakunya kan aku laku, ini kan dari jelas-jelasin. Gitu. Atau umpamanya ntar nungguin anak saya datang dari sono, nggak susah kalau begitu. Jadi disebutin kapan, mau bulan apa, tanggal berapa, kalau setahun tahun berapa. Nah itu harus dipastikan. Nggak boleh digantungkan, kasihan penjual. Kemudian wa an yakuna mawjudan indal istiqaq bil ghalib. Kalau istilahnya barang ini harus ada, si muslim ini harus ada ketika barang ini mau diberikan kepada pembeli. Artinya kan kita udah kesepakatan berapa, kapan jadinya, entarlah hari Minggu umpamanya. Ini kan kita mesen hari Senin, barang jadi hari Minggu. Pas hari Minggu kita ke situ, ternyata duit udah kita siapin, barang belum ada, takutnya begitu. Nah makanya harus disebutkan juga kapan jadinya ini tanah. Kalau barang tersebut belum ada, ya berarti kan belum terjadi barang tersebut Jadi begini, intinya ketika kita sudah menentukan waktu, pastikan barang itu ada. Dimana kalau umpamanya nggak ada juga, ternyata nggak ada terus nih, itu boleh membatalkan. Dan ketika kita sudah ngasih DP, ya DP-nya kita ambil. Itu boleh dalam kitab Kifayatul Ahyar. Saya baca, ketika kita sudah pesan barang, sudah nge-DP-in, ternyata pas barang ada, kita ada pembatalan karena memang ada kebutuhan lah, ada kebutuhan. Maka gimana kalau di situ? Maka ada yang bilang di situ boleh transaksi tersebut dibatalkan. Saya kalau bosen mah kasih penjual, kalau tanah sih bisa ya kita umpamanya udah DP tanah gitu, tiba-tiba kagak jadi bisa aja kan, tanah mah kan nggak berubah, artinya ya kapannya. Kalau bosen kan siapa yang mau mesen gitu, dia udah pesen barang begitu. Kemudian wa an yazkura mau diapotihi, harus menyebutkan tempat diterimanya atau tempat diterimanya barang. Ini barang mau diambil di tempat penjual, apa mau dikirim? Kalau mau dikirim berarti ada biaya pengiriman, namanya ongkir sekarang. Kita harus disebutkan tempatnya. Kemudian wa ayyakuna saman makluman, harganya harus diketahui. Jangan sampai nggak jelas. Kita udah nge-DP ini berapa duit, ntar harga mah gampang nggak bisa begitu. Kita memesan kusen, umpamanya ini DP-nya ntar kalau jadi berapa duit ini ya kira-kira, ya udah tenang, harga mah jangan tenang ya kan. Ya kita umpamanya nge-DP 1 juta, di rumah ada 2 juta, pas beli juga kurang berapa, 10 juta, waduh. Jadi nggak bisa begitu, harus benar-benar jelas harganya. Kita kan pesen barang. Kemudian wa an yakuna aqlus salami nakizan la yadkhul khiyarus syarti, artinya dalam akad salama tidak boleh adanya khiyar syarat. Itu kalau khiyar majlis masih boleh. Artinya khiyar majlis ketika barang ada, ternyata kita ngeseret. Itu boleh dibatalkan sebenarnya. Mungkin kita udah pesen lama-lama gitu ya. Kita udah pesennya lama. Ternyata wah pokoknya kita duit kitanya
belum ada gitu ya, atau memang barang ini cacat atau barang ini kita nggak serk gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita pesan, itu boleh dibatalkan karena berlaku di situ khiyar Jenis. artinya an-yakuna akdu salam najizan, akad salam itu harus mulus, berjalan mulus, tidak boleh dimasuki hiyar syara. Kalau hiyar praktis masih boleh. Jadi itu syarat sah barang yang boleh di dalamnya akad salam. Jadi saya ulang, jadi akad salam itu akad pesan. Contoh yang seringnya mah beli kusen atau kita mesen tiket pesawat, ya kan, tiket kereta api, apakah kita langsung naik beli tiket? Enggak. Atau orang mau pergi haji pesen dulu porsinya, nah itu salah. Atau umpamanya lagi ya kita pesen barang yang istilahnya ke pabrik lah, sekian piece atau sekian pak, seumpama kita barang udah disebutkan kriterianya, kita udah ngasih duitnya, itu boleh. Jadi dalam akad jual beli boleh yang namanya akad pesan. Contoh yang seringnya mah adalah jual beli online. Itu kan kalau online barangnya udah ditentuin, ya kan kita dilihatin barangnya, nih barangnya, tapi kan nggak langsung. Yang namanya muayyan mah kelihatan langsung, itu mah cuman gambar. Ya sekalipun memakai gambar video ya tetap itu hukumnya gambar, orang kita kagak megang gitu. Ya umpamanya kita beli sepeda listrik online, kan pasti di yang mana, warna merah, yang ini, nah, udah dimerekin namanya kan, tapi kan kita nggak megang langsung, berarti itu sama hukumnya salah. Datang barang atau umpamanya kita bayar secara kontan, berapa hari baru datang barang, itu namanya akad pesan. Kalau umpamanya kita kampung Melayu langsung beli, ambil barangnya, bukan pesan namanya, langsung itu mau jual beli biasa. Bedanya begitu dengan akad salam. Jadi akad salam kita sudah mengeluarkan uang, tapi barangnya belum ada. Kalau dulu mah kan lagi musim biasanya pakai katalog, sama kayak jual beli kusen kan pakai katalog. Ayo siapa yang mau beli tas di katalog, seperti itu warnanya, bahannya dari apa. Ya sama sekarang kan online kan begitu. Pasti ada perinciannya dulu. Umpamanya kita mau beli apa namanya kipas angin, disebutin mereknya apa, kapasitas strumnya berapa, sebutin. Nah itu supaya apa disebutin, biar kita tahu karakter barang yang mau kita beli. Di sini paham nih masalah khiyar dan akad salam. Ada yang mau nanya? Karena kita beli gusur, akhirnya kita udah nge-DP 10 juta, mau beli tanah 100 meter, nungguin tanah digusur baru dilunasin. Ternyata pas tanah digusur harganya nggak berjok gitu ya. Akhirnya tanah ini yang mahal ini nggak kebeli. Akhirnya dia istilahnya nyari tempat yang lain yang lebih murah. Kemudian dia nuntut, ya, karena dia udah nge-DP-in, pengen DP-nya dikembali. Sedangkan DP ini udah habis. Nah ini uang DP-nya ini kan udah termasuk apa namanya pembayaran tanah dia sebenarnya. Jadi tanah jadi. Kalau dia masuk hitungan, artinya masuk hitungan harga tanah, berarti kan itu disebutnya udah masuk uang harga tanah itu. Dan tanah itu nggak jadi dibelinya, maka karena ada pembatalan, maka si uang ini wajib dikembalikan. Karena ada pembatalan, gitu. Karena kenapa? Karena si uang ini udah masuk yang harga pokok tadi. 100, iya 10. Ya berarti kan kalau 100 juta, kita udah ngambil 10 juta, berarti kan tinggal 90 juta lagi. Nah, berarti kan udah masuk itu. Sementara tanahnya ini nggak jadi dimilikin kan? Ya berarti harus dikembalikan. Beratnya begitu. Ya, terus kan dia apalagi kan pihak yang ini nuntut dia. Apakah dia kenapa ya merasa dia nggak megang apa-apa gitu.
kecuali dia ada bahasa ini mah uang terima kasih saya, itu boleh jadi sedekah kan. Nah, makanya cara problemnya gimana mau menyelesaikannya, ya mau nggak mau perlu ada suluh, artinya suluh ada damai itu antara sebelumnya dia harus ada perjanjian nanti ya, apabila kalau mau tidak gitu. jadi ya berarti DP terakhir. Makanya itu maksud liburan tuh faktu boyu tulis, ada perjanjian. Artinya gimana nanti kalau seandainya kata dalam jangka waktu sekian ini tanah nggak jadi dibeli, DP-nya gimana? Nah gitu. Kalau dia udah bilang Amos, Ya udah selesai. Saya nggak balik promosi itu ya. Boleh. Banyak Kalau mau bilang begitu makasih. Tapi kan gimana? Ganti Bang Ocit. Ya saya mah nggak tahu di lapangannya. Iya. Ketika orang yang nge-DP nggak jadi, kebanyakan yang udah nge-DP nagih nggak biasanya? yang ke DP Iya. lagi kecil enggak? Kalau kecil nggak ya? 10 juta. Kalau 10 juta nggak gitu. 10 juta lagi. Separuh lah. Ini paruh gua kontrakannya. Karena kalau ketika dia 20 bisa juta bilang udah separuh, Iya. nah itu namanya suluh. Itu namanya suluh. Nggak jadi. Suluhnya suluh apa namanya? 20 juta. Mubarak, Terus terus pengen dibagi. kagak nggak pulang. Udah habis udah bagi-bagi. Itu namanya suluh. Baik, saya bilang nanti Tapi mungkin udah ada perjanjian. Biasanya. Kalau di sini kan adatnya begitu, DP kalau nggak jadi hilang. Kalau di sini kan sistem begitu. Apabila pembelian itu tidak Adat. jadi berarti DP angus. Nah, Berarti nggak ya. ada hak kita. Soalnya kan kita mempertahankan tanah ini agar tidak dibeli oleh yang lain. Itu. Kalau mau gitu, makanya marketing tanah tuh bunyinya begitu. Kemarin Panjer itu perjanjian nggak? Apabila tanah tersebut jadi angus, tadi umpamanya. Panjer itu Kalau yang DP ini ternyata nggak jadi, artinya laku sama orang kedua. Iya, seharusnya kan begitu. Nah, kan artinya begini. Nah, kalau makanya saya bilang Ayo lu, ulangin Bang Ocit. suluh itu pasti tadi udah setengahnya Iya. gitu. Iya. Namanya akad suluh, artinya suluh perdamaian. Belum sih, cuma buat kedepannya aja. Iya. Itu kan kalau DP-nya gede, Pak Rasid ngomong itu berarti kalau nggak jadi, berarti DP hilang. Ya udah, nggak apa-apa, nah, itu udah sah kan. Makanya duitnya jangan bagi-bagi dulu. Dulu. Itu orang lima. Ini depan yang salah dari itu. Caranya 5. Iya. 10 Banyak. juta tadi ya. 10 Nah, juta. kemudian tadi masalah pembayaran. Yang ketiga kita sudah mesen barang, sudah ditentukan waktu 1 bulan. Ternyata pas dalam waktu 1 bulan kita hanya baru bayar tempo, barang ini sudah ada di kita, duitnya belum ada. Gitu. Apakah ini suluhnya apa akan salamnya batal, atau memang istilahnya ada kelonggaran agar pembayarannya diperpanjang kan gitu. Lagi Beh. Jadi memang kan makanya di sini harus ditentukan waktunya, Yes. harus diadakan barangnya saat udah ada uangnya, supaya tidak terjadi hal yang demikian. Kan tadi saya bilang syaratnya itu agar sah akad salam ketika bayar tempo, waktu pembayarannya harus ditentukan. Kalau udah ditentukan ya mau nggak mau. Gitu. Gimana pas ketika udah ditentukan, ternyata memang karena ada kebutuhan dihajatin, karena ada kebutuhan, ternyata pas waktu barang ada, kita duit belum ada. Makanya saya bilang tadi dalam kitab Kifayatul Ahyar, menurut kaul memang di situ ada 2 hak. Artinya ada bagi orang yang menjualnya, yang membelinya, ada boleh melanjutkan atau boleh membatalkan. Cuman kasihan penjual. Ya takutnya dia mesin kusen umpamanya, siapa yang beli ukurannya kayak begitu kan? Makanya di situ ada, kalau menurut kaul soheh nggak boleh dibatalin. Tapi kalau menurut kaul soheh artinya nggak boleh dibatalin itu tetap ada khiyar gitu ya, ada khiyar majelis, Kalau dihajatin, kalau ada kebutuhan itu boleh membatalkan karena ada kebutuhan. Bayar Kalau ulang. tapi kalau tujuannya sengaja mah biar tujuannya ini itu nggak boleh. Kalau tujuannya sengaja biar batal, tapi kalau dihajatin mah boleh. Makanya nih yang sering jual di online aku udah paham ya. Akan salam ini. Ada lagi Pak?
Begini dah. Ya. Saya kan beli mangga 1 kilo, ya aja tiba asam. Kalau jadi satu tuh, apakah saya bayar atau kagak? Ya, itu tergantung penjual. Jual ya. Artinya 1 kilonya apa yang disuruh? Kalau kali sekilo. 1 kilo lah. Ya, Doang. jaga dulu. Udah beli 1 kilo, ya harus dijajal 1 asam. Akhirnya 1 kilo berkurangin. Ya, Bilang nih bang, makanya manis. Intinya yang dicobainnya ini ya, ya. kan dia rugi. Iya. Dan udah pasti kan itu meresiko. Ya karena kan kita pengen tahu bagus enggaknya barang kan kudu jelas. Ya. Ya artinya kan kalau umpamanya mangga, makanya si penjualnya juga nggak boleh ngomong manis. Ini manis, ini manis. Iya, itu nggak boleh. Itu orang ya. Itu biasanya buat sampel tuh manis. Sekali beli. Jadi kalau biasanya itu yang biasa Kayak durian-durian. ada yang boleh Yang ada salah makan, durian. cicipin. Pisaunya Cuman tuh ujungnya ada kadang-kadang gulanya. yang dikasihnya yang manis. Yang Sontek begitu. kilonya yang Manis ada gulanya. asam. Nah, kadang Oh, yang salah juga lu. tuh. Tapi kita wajib bayar nggak itu bagaimana penjual? Ya kalau yang satu ini kan kita cuma Sebelum bisa nyicipin mengetin itu doang, tuh kasih bubuk karena dulu, bubuk tujuannya gula. kita biar Kan ada tahu tuh tepung. bagus apa enggaknya. Kalau yang sekiloan ya perlu dibayar lah itu. Yang namanya sekiloannya kita kan Kalau mangga masih mungkin besar. Kalau kelapa, nah susah kelapa. ini sih sepotong, apel. Udah buka itu bagaimana? Makanya kalau beli kelapa, beli telur itu mah kudu yang ahli koper, kudu yang ahli. Ya, artinya kudu yang ahli pasti. Kalau telur mah hasil mesin kan. Kalau telur hasil mesin pak, karena pasti seleksi dulu sama mesin. Mana yang masih bagus, mana yang enggak. Kalau yang kelapa ya kudu yang asli. Yang kita dekat pak pulang bagus nih, dagingnya tebal nih. Ya kalau model saya begitu top juga sama, saya nggak tahu. Nah itu mah kudu yang ahli saya bilang. Ahli mau pilih nggak? Iya, pilih pokoknya yang ahli itu, yang udah biasa dah itu. Kan ini itu bang. Itu Sebab kalau yang nggak ahli ya susah lah. Mau gimana sih? Masih kita harus bukain kelapa orang 20 biji. Rugi. Itu memang harus betul-betul yang ahli. Kayak kelapa, telur. Ada lagi Pak? kalau udah. Ya. Ada bahasa satu lagi di zaman kita waktu kecil itu kan ada sistem apa namanya di sini ada nggak ya hijau itu istilahnya padi Ijon. Ada. hijau dan hijau itu Ada yang nggak tahu. tapi masih Ada. muda. Ijon. Jadi padi pokoknya ya belum berbuah lah masih keluar rumahnya doang udah nih. Jadi kita Dari cuma baru beli beli gitu ya. nih ntar kalau panen umpamanya dibayar sekian jadi dibelinya kayak tadi istilahnya belum nampak tuh Ijon. ya dulu seperti itu. Justru memang itu kan yang nggak boleh sebenarnya. Ini tadi kayak bahasanya apa ya mangga. Iya, mangga masih berkembang. Mangga masih berkembang, belum tentu dia jadi. Kalau enggak gitu. Walaupun borong mangga sekarang kan sistemnya begitu Iya, soalnya kan yang separuhnya masih ada kembangnya itu bagaimana kan kalau saya borong nih mau main satu ini 1 juta ini kan sebagian masih gede sebagian masih gede kadang diambil dulu yang gede nanti dia balik lagi yang gede lagi baru diambil lagi 2 kali itu bagaimana ya, sebenarnya kan itu yang nggak boleh kayak gitu. Tujuannya sih sebenarnya mengurangi resiko dari pembeli kan. Ya, takutnya kan si bunga ini kagak jadi semua, ya kan? Itu kan yang meresiko. Cuman kan nggak boleh tadi. Jadi kita nggak boleh menjual barang atau membeli barang yang belum nampak bagus enggaknya. Gitu. Karena mau beli apa kita? Kan ya sekalipun akad pesen ini susah itu, karena bukan buatan tangan. Ya, kayak padi kan susah. Ijon namanya Ijon. Ada. Jadi emang kalau nggak punya Ada duit, sih, kan ada. orang tua dulu mau Iya. itu. Baik, Mau baik, lagi baik, anak iya. punya duit itu kan terpaksa. Ini kita punya sama. Kira di Soalnya sana pedagang nih, ya pedagang, ibaratnya pedagang. Ini kita punya sama, saya punya tahu ceritanya nih. Ya. Bahasa Ijon. Nah, si yang petani ini naiklah ke pedagang. Padahal ya padinya yuk ada keluar bahkan begitu. Jadi kan tuh
punya gua bayarin, ntar kalau panen ya udah buat lu gitu. Nah sedangkan kalau umpamanya padi ini kan belum tentu dia harganya mahal apa enggaknya. Jadi itu namanya ngijon, namanya begitu. Barang baru berege, yang ini yang pedagang udah dibayar duitnya sama petani. Kalau dia Ngijon itu begitu, hanya dia ngebeli batang padinya begitu lama. Jadi bukan beli padinya kan? Ya, Ya karena kan belum, cuman kan yang diambil manfaat dari padi kan nggak banyak. nggak mungkin beli jeraminya. Ya, Gitu. itu juga. Namanya itu ngijon. Ya. Nggak boleh emang itu begitu. Kecuali memang kan kerjasama, kalau kerjasama kan masih banyak gitu. Artinya ada yang punya lahan, ada yang mengelola gitu. Harga padi beberapa waktu ini kan kalau zaman dulu kan ada padi dibagi dua. Ya kalau pemerintah kan ada juga dulu di sana. Iya. Padi kering giling sama bagaimana? Padi basah ya. Basah. Itu kan masuknya begitu juga. Padi basah. Ya jadi waktu habis panen itu begitu dari sawah, nah itu langsung dijual, datang pulang. Iya. Ya yang disebut kering Di giling pasar kan. kan, ya. Ya, waktu kering giling berarti kan kita jemur, ya, siap digiling. Nah pasti ada selisih harganya kan pamannya dulu Oh iya. 1.000 yang basah, ya bisa Nah, penting mah kan belinya nggak boleh dengan beras lagi. Iya. Nah, artinya kalau belinya pakai uang nggak apa-apa. Ya artinya nggak boleh beli padi dengan beras. Nah itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu begitu maksudnya. Berarti ditukar. Iya kayak itu. Tapi kalau pakai uang mah ya berarti sesuai harga padi ya basah. Itu mah boleh. Jadi yang maksudnya yang tadi saya bahas nggak boleh menjual barang riba dibijin sih dengan jenisnya. Ya seperti menjual padi basah dibeli dengan padi kering, itu nggak boleh. Kita punya padi kering, ya ditukar dengan padi basah, itu nggak boleh. Atau kita punya berasnya yang udah jadi beras ditukar dengan padi, Jadi itu walaupun kita udah tahu nominalnya tetap nggak boleh. Karena takutnya ada lebih, ada padi berarti yang basah. diperbolehkan itu umpamanya saya jual dulu nih ke kafe nih basah Ya, 1.000. Nah berarti saya udah terima duit dari kafe, Nah, terus nanti beli lagi yang kering nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting jangan ditukar dengan jenis. ya. Kan kalau begitu kita udah tahu harga, jadi nggak ada yang dirugikan. Kalau umpamanya langsung kita beli dengan padi, pasti ada yang susut kan. Ya yang basah dengan kering kan beda. Ya. Atau umpamanya apalagi beras dengan padi, yang udah meskipun udah kering, gitu. Kan ukurannya beda. Sekilo padi dengan sekilo beras beda. Gitu. Jualnya bingung maksudnya kalau kita beli padi dengan beras tuh kayak gimana? Kecuali umpamanya berasnya dijual dulu ya, berarti kan belinya kita pakai uang, pakai nominal, nggak langsung dengan beras gitu, nggak boleh. Jadi kalau masalah padi basah jual dulu dengan uang itu nggak apa-apa. Cuman yang tadi mah tuh yang hijau tadi itu yang Ngijon. ya, Ilmi. soalnya di sini mah ilah pada budu solinya, kecuali udah jelas baiknya, bagusnya gitu. Dilemanya itu memang orang tua Tapi kita itu semua bagi kita susahnya. Iya, benar banyak. Jadi harganya Dulu masih gitu banyak. Nah, prediksi umpamanya tanah 100 meter nih umpamanya dapat 10 ton. Nah, berarti kalau ternyata dapatnya 9, apa itu resikonya yang beli? Iya. Jadi kan bingung harganya juga. Berarti kan sistem borong. Saat itu perkiraan dia paling rata-rata 10 ton lah. Kadang kalau ada lebihnya juga terpulaknya juga yang untuk harganya juga kalau nggak salah dulu juga Iya riba. di bawahnya umpamanya kalau saya panen dapat 10 ton paling kita menjualnya antara umpamanya 10 juta ya paling dapatnya umpamanya 1 juta atau kadang sampai 1 juta. Ada zaman sekarang sih nggak ada masalah. Mungkin sekarang udah banyak udang, ada Iya, ada di sini ada. Saya pernah sering lihat begitu. Tawaran bahkan kalau daerah sana masih ada ya. Ada begitu. Walaupun padi dia udah ke ujung bahasanya. Ya karena si petani itu buat mendadak butuh duit, dia lari ke pedagang ke pulang. No, punya saya no, udah ada ujung kalau begini. pesta. Udah bayarin dah dengan si tengkulak ini dibayar, lo kan pada duit, dibayar. Tapi kan belum tentu rugi untungnya.
Berarti itu kan udah keluar padi. Iya, keluar padi juga ada begitu ngijon. Sekarang kasusnya yang kedua juga umpamanya padi kan umpamanya kalau diborongin termasuknya bagaimana? Ya kan kemarin itu bahasanya. Jadi kayak kita beli ikan dalam kolam. Dia kan beli ikan dalam kolam belum Kan jelas. sawah dari sana mungkin di Jawa juga begitu. Jadi tanah 100 meter nih, udah saya borong umpamanya 10 juta. Nah, itu ya kemungkinan dia ya bisa untung, bisa rugi. Kalau emang dia Nah, itu bekerja yang awal itu ada unsur nyetir. Iya, kalau menurut hukum akalnya, ya, hukum tertentu selalu merugi ya. Iya, Bahkan makal kita, ya, makal makal mah. Tapi yang untung-untungnya itu yang jual, bulaknya, yang rugi. ya. Kata dia gua rugi atau uang siapa lu mau beli kan gitu. Iya, transaksinya begitu. Iya tuh, dia Jadi hukum nggak jelas akalnya, kan iya, antara gimana? untung rugi gimana? Iya gitu. Makanya itu Makanya beli ikan dalam diri kolam baik ya nggak boleh. Ya paling intinya kayak itu tadi. Kalau dia pintar nyetir, dia tahu nih kapal apa enggaknya ya. Ya. Pemborong juga begitu juga. Iya. Saya prediksi dengan padi Padi yang yang- isinya banyak. Ya, ini perkiraan kalau 100 meter dapat lah Kepilih mau dia. sekian ton. Ton. Ya kalau rugi berarti kan prediksi dia atau perkiraan dia kan leset. Gitu. Terus lagi kan belum jelas. Iya. Artinya kan bayu ainin goyer musyahadah, artinya menjual barang yang nggak kelihatan. Artinya nggak belum jelas bagus enggaknya, belum jelas berapa ukurannya kan gitu. Itu nggak boleh. Tapi di sana masih banyak sekarang paling di borong-borong. Di Subang. Iya. Yang hijau yang Ya kata emang diborong jarang yang menjual bawahnya. pulang. Begitu dipanen dulu baru ditimbang. Nah, itu jelas, Jelas. itu mah. Iya. Dia panen dulu, dikumpulkan, basah juga, berpulang datang dijual, ditimbang. Itu Boleh. nggak apa-apa kan? Iya. Cuma Jelas. kalau masih berdiri di sawah, Borong. nah, ya udah, baru banyak sekian. Kalau punya harga si tengkulak dia dibeli gitu. Atau begitu Iya. atau minta naik. Iya gitu. Cuma ahli saya Mm-mm. yang ada perkiraan Iya. sekian hektarnya berapa ininya Iya. hasilnya. Tapi yang tanya kan itu Sah apa enggak gitu. yang mau jadi riba itu mah. Iya. Ngijon itu, ya mengijon riba udah dari juga. Dari zaman dulu Tahu. dari pengaji kan, itu boleh ngijon tenaga. Nah, kok ngijon tenaga. Nah, umpamanya tuh sawah tuh, ada tengkulak, belum tentu sawah padi itu bagus, dibeli sama tengkulak, dijual, itu ngijon, berarti bayar tuh ke yang punya sawah. Berarti kalau nijon itu kan belum ketahuan hasilnya. Iya. Kalau kayak di borong itu kan udah umpamanya 3 hari lagi udah panen nih, itu Nah, ketahuan. kan udah jelas sholat lagi. Iya tuh, Kudu sholatnya udah jelas, artinya barang ini bakal jelas bagus. bagus. Emang masih boleh. Udah pilih kayak kelapa, oh ini setengah tua, oh ya udah kelapa tuh. Ini jadi itu, men, gue cari yang sulam, gue nambah. Nah ini ya udah bener. Itu Itu kan kalau Iya, ahli. Ahli. Iya berbeda begitu, orang di sawah beli, karena dia udah piling, wah pohon gue dapat sekian ton gitu, Iya. gitu. Ya, yang lain. Ya. Nah, Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah ada banyak diskusi juga. Tentunya mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sehingga yang terpenting ya kita terhindar daripada muamalah atau transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Syariat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah kurang berkenan itu dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah.